Shalom sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Sebuah video yang akan menambah pengetahuan kita sahabat, bagaimana saudara kita umat muslim mengharamkan hari raya umat Kristen seperti Natal ataupun Tahun Baru. Ternyata menurut Bapak Ustadz ini di hari Natal atau Tahun Baru memang terjadi banyak gelombang pemurtatan di hari raya umat Kristen. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sahabat sebagai penambah ilmu pengetahuan, yaitu mengenai bagaimana mereka mendapat pahala. Bahkan masalah BAB ataupun maaf mencret pun bisa membuat orang menjadi berpahala. Dan saya juga akan menjelaskan kenapa kekristenan tidak pernah mengejar-ngejar pahala, tetapi kekristenan mengejar bagaimana hidup, perubahan hidup, dan pembaharuan kehidupan kita, pembaharuan karakter kita, bukan masalah bolak-balik ke WC sahabat ya. Jadi itulah yang terjadi sahabat. Baik, kita lihat videonya. Bagaimana perspektif Islam menghadiri acara Natal? Saya sepakat dan saya yakin hukumnya haram. Alasan ilmiah kedua. Tadi Profesor Doktor membahas itu di salah satu televisi swasta. Ada sekarang yang aneh-aneh dari kalangan umat Islam katanya, mengharamkan acara Natal, mengucapkan Natal. Saya termasuk orang aneh memang. Kenapa aneh? Karena Rasul saya tidak melakukan itu. Padahal di Mekah ada orang Nasrani, ada orang Yahudi. Belum pernah satu hadis Rasulullah mendatangi rumah agama Nasrani mengucapkan Natal. Kalau itu baik dan penting, kalau itu makna toleransi, pasti Rasul mencontohkan. Buktinya mana? Masuk ke WC saja ada bacaannya. Ada geraknya, kaki kiri duluan, keluar kaki kanan. Kalau ibu ke dalam toilet, masuk kaki kiri duluan dan baca doa masuk ke toilet, itu dapat pahala 80 bu masuk ke WC. Kalau ibu mencret 16 kali sehari, 16 kali 80 udah berapa? Jadi di balik mencret ada pahala. Tapi tidak terburu-buru. Benar, ini ilmiah loh. Kita berbusana pakai bismillah, dapat pahala. Kita makan dapat pahala. Maaf, hubungan seks sudah enak, nikmat, mesra, romantis. Wallahi pahalanya besar. Bikin istri antum itu di hari Jumat sebelum berangkat Jumatan supaya dia mandi wajib. Artinya apa? Hubungan seks sebelum Jumatan itu bagus. Nah, alasan pertama, dengar ibu, alasan ilmiahnya di sini. Bagaimana Pak dengan mengucapkan? Dengar ya jawaban ilmiah. Kenapa saya sepakat dengan pendapat sebagian ulama bukan saja menghadiri ritual Natal tapi mengucapkan Natal diharamkan? Alasan ilmiahnya satu. Natal dalam perspektif Nasrani diperingati kelahiran Yesus sebagai Tuhan. Sementara dalam kepercayaan saya dan mungkin ibu sepakat, Isa Al-Masih sebagai Rasul. Kenapa saya sepakat mengucapkan saja ikut haram? Karena Yesus dalam pandangan Nasrani sebagai Tuhan, dalam pandangan Islam sebagai Rasul. Artinya, kalau saya mengucapkan selamat, terjadi pembiaran terhadap penyimpangan agama lain. Sepakat? Ilmiah kan alasannya. Menurut keyakinan Munzir, mengucapkan Natal tidak dicontohkan, tidak dianjurkan, tidak diperintahkan oleh para ulama-ulama, tidak dianjurkan oleh Rasul, tidak dicontohkan dan tidak diperintahkan oleh dalam Al-Quran. Pak Pastor mau nggak mengucapkan 2 kalimat syahadat? Mau nggak Pak Pendeta mengucapkan 2 kalimat syahadat? Nggak mungkin mau, karena sudah akidah. Seperti itulah kami. Saya sangat yakin, aku yakin, kawan-kawan kita Nasrani, Katolik, Protestan, tidak tersinggung kita mengucapkan itu. Justru yang ketakutan orang Islam yang sekuler tadi, betul? Kawan saya banyak Pak, SD, SMP, kuliah, kawan saya banyak Nasrani. Tapi tidak mengurangi keakraban saya berteman dengan mereka. Kalaupun saya tidak pernah mengucapkan itu. Sepupu kandung saya Nasrani bu, Protestan di Medan. Anak kandung om saya itu Kristen. Tidak pernah mengucapkan itu. Tidak membuat kami mengurangi kekerulaan karena kami sepupu kandung. Bapaknya adik kandung ibuku. Justru yang ketakutan berlebihan umat Islam yang tadi. Kawan-kawan Nasrani memahami konsep itu. Toleransi yang bisa saya pahami, tolong hormati mayoritas supaya kami menyayangi minoritas. Jangan dipaksa seolah-olah orang yang tidak mengucapkan Natal itu orang yang tidak toleransi. Udah memaksa mengucapkan selamat Natal, itu bukan toleransi, itu intimidasi. Sekarang ibu tahu pertumbuhan gereja di Indonesia tertinggi di dunia, 380% per tahun. Pertumbuhan masjid cuma 180% per tahun. Awal Indonesia merdeka 99% muslim. Tahun 80-an 95%, sekarang tinggal 82%. Awal Indonesia merdeka 99% muslim. Tahun 80-an 95%, sekarang tinggal 82%. Sekarang tinggal 82%. Malah umat Islam yang berkurang. Kalau kita tidak toleransi, harusnya agama lain yang hilang. Betul? Ini YouTube loh, nanti ini yang bagus dimasukkan, nggak apa-apa kalau yang ini. Justru penurunan umat Islam awal merdeka 99%, tahun 1980-an 95%, sekarang 82%. Harusnya kalau umat Islam tidak toleransi, yang habis itu agama lain. Justru yang tumbuh agama lain di Indonesia. Subhanallah. Ini fakta yang nggak bisa ditolak.
Ya sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan, sekali lagi seperti yang selalu saya katakan ya, kekristenan tidak pernah mempermasalahkan saudara muslim mau mengucapkan Natal atau tidak. Itu tidak pernah dipermasalahkan oleh kita. Silakan saudara tidak mengucapkan Natal, dan kami menghormati orang yang tidak mengucapkan Natal, dan kami tidak pernah memaksa-maksa atau membujuk-bujuk atau baperan ketika saudara muslim tidak mengucapkan Natal. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah ketika hari raya Natal kami pertama diharamkan. Kedua, hari raya Natal kami itu diasumsikan sebagai asumsi liar daripada mereka yang tidak bertanggung jawab. Contoh, ada berapa ustadz yang saya temui, dia berkata haram mengucapkan Natal. Kenapa kita haram mengucapkan Natal? Pertama, karena kita tidak mengakui Tuhan beranak. Sahabat yang terkasih, kekristenan adalah kepercayaan yang sangat menolak Tuhan yang beranak. Karena Tuhan orang Kristen itu tidak beranak, tidak pernah beranak, saudaraku. Di Alkitab sangat jelas sekali, tidak pernah ada Tuhan beranak di dalam Alkitab. Mungkin kalau di kitab saudara muslim surat Al-Ikhlas berkata begini, Qul wallahu ahad, Allahu somad, lam yalid lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu kan sering diasumsikan kepada orang Kristen, padahal orang Kristen tidak seperti yang dikatakan ayat itu. Karena ayat itu berkata begini, sesungguhnya Tuhan itu adalah Esa dan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak pernah ada istilah Tuhan beranak di kekristenan. Ini cukup konyol ya. Nah, kalau terjadi pun ayat surat Al-Ikhlas itu kepada saudara muslim, itu bukan untuk orang Kristen. Karena orang Kristen tidak pernah mengakui namanya Tuhan beranak. Terus untuk siapa ayat itu, Bang JDP? Saya nggak tahu. Mungkin ada kepercayaan lain, agama lain yang Tuhannya bisa beranak. Nah, mungkin ayat itu untuk mereka, bukan untuk orang Kristen. Jadi surat Al-Ikhlas itu tidak bisa sewenang-wenang dituduhkan kepada Tuhan orang Kristen. Karena begini sahabat, kalau saudara menghubung-hubungkan ayat itu sebagai Tuhan beranak karena di Alkitab ada anak Allah, itu sangat salah sekali. Kunci juga punya anak kunci, tetapi tidak punya bapak atau ibu kunci. Tangga juga punya anak tangga, tetapi tidak punya bapak dan ibu tangga. Nah, ibu kota. Nah, ibu kota apakah ada punya anak kota, bapak kota? Nah, itu hanya sebagai peribahasa, perumpamaan bahwa anak Allah itu adalah sesuatu yang berasal dari Allah, yaitu firman Allah menjadi manusia seperti apa yang dikatakan Alkitab dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di ayat ke-14 dikatakan firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang berasal dari Allah, diutus sebagai Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Makanya Alkitab berkata, aku dan Bapa adalah satu. Tidak ada perbedaan antara mereka, sahabat. Nah, begitu. Jadi kalau mereka menuduh kita menyembah Tuhan beranak, itu sangat salah ya. Kedua, mereka suka berkata bahwa kalau kita mengucapkan Natal berarti kita mengakui 3 Tuhan. Ini cukup konyol ya. Ketika kita merayakan Natal, kita tidak pernah menyembah 3 Tuhan. Kekristenan sangat menolak sekali Tuhan 3, tetapi Tuhan yang Tritunggal, Trinitas, 3 di dalam 1. Itu yang kita sembah, saudaraku. Tidak pernah kita menyembah 3 Tuhan. Tidak ada, saudaraku. Tetapi Bapa sebagai penguasa, Tuhan Yesus sebagai penebus dan juru selamat, Roh Kudus sebagai penghiburan, satu dalam satu pribadi, yaitu Bapa itu sendiri. Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus itu satu, saudaraku, seperti kita punya tubuh, jiwa dan roh. Kalau saya manusia yang luar biasa, kalau saya seperti Tuhan, tubuh saya bisa saya keluarkan, roh saya bisa saya keluarkan,
jiwa saya bisa keluarkan sahabat menjadi 3 berderet-deret di sini. Tetapi kan bukan berarti jiwa saya jadi 3 bagian yang tidak bisa kembali kepada tubuh saya ini. Bisa sahabat, jiwa saya pun bisa masukkan lagi, roh saya pun bisa saya masukkan lagi menjadi 1 gitu. Mau saya bikin 3 pun bisa. Simple toh. Karena saya bukan manusia luar biasa seperti Tuhan, makanya saya tidak bisa mengeluarkan tubuh saya, roh saya dari tubuh saya. Saya keluarkan bejer-jejer di samping saya gitu, saudaraku. Tetapi kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat yang 37. Jangan manusia jadi babi ngepet, saudara percaya. Setan menjadi kuntilanak, menjadi gondoruo, menjadi begu ganjang, saudara percaya. Semua manusia di dunia ini ketika melakukan dosa, dia selalu berkata, iblis menggoda saya. Si Anu sana juga berkata, iblis yang menggoda saya ketika dia melakukan dosa. Ada berapa banyak iblis? Iblis saja, saudara percayai, bisa menggoda manusia. Ada jutaan, ratusan juta yang ada di dunia ini. Nah, sekarang berapa iblis, saudaraku? Iblis itu tetap 1, tetapi dia bisa melakukan penjelmaan perubahan dengan banyak hal. Bisa hadir di mana-mana dia, saudaraku, iblis itu. Nah, masa iblis lebih hebat daripada Tuhan? Ya pastilah Tuhan bisa melakukan yang jauh lebih hebat daripada iblis. Nah, begitu sahabat ya. Nah, selanjutnya mengenai pahala tadi ya, mengenai masalah daging ya, tentang seks, mendapat pahala, tentang BAB ya, mencret berkali-kali bisa dapat pahala. Dengan hal-hal seperti itu pun ya, kalau mereka mungkin cukup tenang ya, dengan BAB berkali-kali ya sudah bisa dapat pahala dengan melangkah dengan kaki kiri dulu atau dengan kaki kanan dulu. Nah, mereka bisa mendapat pahala. Tetapi kekristenan tidak pernah mengurusi hal-hal daging sahabat, tetapi tentang perubahan hidup, perubahan karakter, dan pengampunan dan kasih. Itulah yang dilakukan, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Seandainya pun kita melangkah dengan kaki kanan, tapi setelah melangkah kita ke depan, kita mencaci maki orang, menggeruduk orang, mempersekusi ibadah lain, memenjarakan orang, menghina-hina orang, apa gunanya sahabat? Tidak ada gunanya sama sekali. Yang penting adalah bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia, mengasihi Allah. Firman Tuhan berkata dalam Lukas 10 ayat 27, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kekristenan tidak pernah melakukan hal seperti itu, mendapatkan pahala karena naik bis, karena masuk WC, karena berhubungan seks. Tapi kekristenan mengajarkan bagaimana kita mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Ketika kita naik bus, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, aku boleh naik bus. Nah, setelah turun dari bus, kita berkata, terima kasih Tuhan, saya selamat, tidak ada tabrakan, tidak ada laka, sehingga saya sampai di tempat tujuan dengan selamat. Puji Tuhan. Kita pun bisa berdoa berkata begitu ya, sambil di dalam hati, saudaraku. Gak perlu juga harus di depan pintu bis itu kita harus begini, enggak. Ya kan, kita bisa melakukan. Itulah Tuhan kita itu maha hadir dimanapun dia bisa hadir. Tuhan bisa disembah, dimuliakan dengan cara apapun, asal saudara tulus dan benar-benar ikhlas untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, masuk ke WC juga bukan karena kita masalah pahala-pahala ya. Ya puji Tuhan, kita bisa BAB lancar, semuanya itu kan karena kebaikan Tuhan, bukan karena pahala-pahala, begitu saudaraku. Puji Tuhan, bagi hari ini lancar BAB ya, tidak apa juga kita katakan begitu dalam WC, saudaraku. Terima kasih Tuhan, boleh lancar segala sesuatu yang ada di dalam tubuh saya ini. Peredaran darah lancar, semuanya lancar. Itu kan semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kita kejar-kejar pahala ya. Nah, itulah kekristenan sahabat. Nah, mengenai apa yang dikatakan Pak Ustadz, banyak orang murtad di hari Natal dan Tahun Baru, dan itu memang sering saya lihat ya. Beberapa hal yang terjadi ketika ada ibadah dan perayaan-perayaan Natal,
Sering ada dilakukan sebuah KKR. Ada orang disembuhkan, dipulihkan, dilepaskan ketika masa-masa KKR tersebut. Dan banyak mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Karena apa? Melihat kuasa Tuhan yang benar-benar hidup. Tuhan Yesus itu hidup, menyembuhkan, memulihkan mereka. Memang bukan karena mengucapkan Natal atau mengucapkan Tahun Baru, tetapi mereka mengalami kuasa Tuhan. Ketika di hari-hari Natal dan Tahun Baru ini, tidak bisa kita pungkiri sahabat, memang selalu ada orang yang bertambah, ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ketika di momen-momen Natal dan Tahun Baru. Makanya tidak mengherankan mereka sampai membuat sebuah hari mualaf di tanggal 25 Desember itu sebagai tanda bukti kalutnya mereka, resahnya mereka, cemasnya mereka ketika melihat di momen-momen Natal dan Tahun Baru banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Bagaimana mereka tidak percaya, saudaraku? Di malam Tahun Baru orang Kristen bersyukur, memuji Tuhan. Mereka tidak pergi kemana-mana, mereka berdoa di rumahnya. Jadi yang pergi kemana-mana yang mabuk itu bukan Kristen itu sahabat ya. Jadi kalau dibilang hari Tahun Baru orang mabuk, pesta seks, itu salah. Kristen itu di pukul 00 berdoa bersama keluarga, sungkeman, minta maaf, minta ampun atas apa yang dilakukan di masa-masa tahun lalu. Jadi kita tidak keluar rumah sahabat, bahkan kita pergi bagi-bagikan kue pada malam Tahun Baru itu ya. Nah begitu. Jadi karena mereka melihat hal yang seperti itu, ya banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan menjadi percaya. Mereka datang kepada Tuhan Yesus, bahkan mereka juga akhirnya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, puji Tuhan. Itu yang bisa sampaikan. Tuhan Yesus berkati. Shalom.